Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan pujian kepada Allah, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dan berbagai macam nikmat lain yang menghitungnya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti di yaumil akhir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh atau bersuci, di mana kita tahu bersuci atau keadaan kita dalam keadaan tidak bernajis itu merupakan salah satu syarat kita diterimanya pelaksanaan ibadah sholat. Di mana bersuci itu adalah ketika seseorang berusaha menghilangkan hadas yang ada di tubuhnya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Di mana kita pada pertemuan sebelumnya pernah membahas yaitu mengenai bagaimana caranya menghilangkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Sedangkan kalau menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu ataupun dengan tayamum. Menghilangkan hadas besar bukan hanya dengan air saja ya, dengan mandi, tapi bisa juga dengan tayamum kalau keadaannya memang benar-benar tidak ada air dimanapun sehingga yang dilakukan hanya bisa tayamum. Atau mungkin karena seorang yang sedang berhadas besar itu dalam keadaan sakit, yang kalau dia mandi maka keadaan tubuhnya, penyakitnya ini akan bertambah parah. Atau karena dia meriang, menggigil, yang kalau dia mandi maka dia akan merasakan menggigil yang lebih parah lagi, sehingga dia tidak sanggup untuk mandi. Berarti dia terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besarnya yaitu dengan cara tayamum. Sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil bisa dengan cara berwudu ataupun bisa dengan cara tayamum. Nah, bagaimana air yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil ini? Para ulama berpendapat bahwa jenis air itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang seperti apa? Air yang suci dan mensucikan. Dia suci sekaligus juga bisa digunakan sebagai alat untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Di antaranya contohnya yaitu air laut. Bahwa air laut itu termasuk sarana untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Air laut, lalu air sungai, air sumur, air mata air, air hujan es. Itu adalah artinya bahwa air mutlak itu air memang yang sumbernya karena Allah yang memberikan secara langsung, baik itu dari air hujan ataupun dari laut ataupun dari tanah, yaitu berupa air mata air, air sumur. Itu termasuk air mutlak atau air yang bisa mensucikan kita ketika kita berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas yang kecil. Lalu macam air yang lain apa? Yaitu air musamas, yaitu air yang dijemur di panasnya matahari yang bukan bejananya dari emas ataupun perak, misalnya dari besi atau tembaga, ya kan, dipanaskan, airnya terkena panas matahari, maka ini air musamas. Artinya apa? Kita makruh menggunakannya, suci, mensucikan juga, tapi makruh. Kenapa?
karena khawatir akan terkena penyakit, entah penyakit kulit gitu. Begitupun untuk hewan juga tidak dianjurkan untuk menggunakan air mustamas ini. Lain kalau misalnya untuk mencuci pakaian itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menghilangkan itu hadas besar dengan mandi ataupun menghilangkan hadas kecil dengan wudu itu sebaiknya tidak menggunakan air mustamas, yaitu air yang terjemur di panasnya matahari yang bejananya menggunakan selain emas dan perak. Lalu selanjutnya yaitu air yang bisa macam air yang lain, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Airnya ini sudah bercampur dengan zat lain. Misalnya air sirup itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Tidak bisa kita gunakan untuk mandi. Atau air kelapa, atau air kelapa, air sirup, air teh, air kopi, air susu. Asalnya dia adalah air putih, bersih, ya kan? Entah itu dari sumur ataupun dari mata air, tapi karena sudah dicampur dengan zat lain, dia tetap suci. Selama itu barang ditambahkan yang dicampurkan suci, ya suci, bisa kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas besar dan juga hadas kecil. Selanjutnya macam air yang lain ya, tadi pertama air mutlak, kedua air mustamas, yang ketiga itu air yang suci tapi tidak mensucikan, yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah bercampur dengan najis yang jumlahnya